Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ustadz, para ikhwah dan para tulab sekalian, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian Tib Nabawi, kajian kesehatan holistik Islami, dan kajian kesehatan Arab klasik, ya. Di mana malam ini kita masih pada pembahasan air Zam-Zam, dan insya Allah malam ini adalah kajian final untuk pembahasan kitab kita, yaitu sehat, ya, resep sehat ala Nabi, yang ditulis oleh Profesor Dr. Said Hamad. Dan untuk pembahasan malam ini kita akan menyampaikan tentang beberapa pengalaman sembuhnya beberapa orang dengan menggunakan atau mengkonsumsi air Zam-Zam. Yang pertama adalah kisah dari seorang Pak Haji, ya. Pak Haji yang mana beliau ini berasal dari Rusia, ya, dengan suku Tartar. Dia seorang muslim, ya, sekaligus seorang dai. Nah, beliau punya pengalaman yang diceritakan atau diangkat di dalam majalah Al-Arabiyah edisi 155 bulan Zulhijjah tahun 1410 Hijriah, atau bertepatan dengan 1000 Juli, ya, bulan Juli 1990 Masehi. Ini kejadian yang akan diceritakan nanti tentang seorang dai haji, ya, yang punya pengalaman dengan air Zam-Zam. Nah, di sini dimulai dengan sebuah informasi. Kata beliau, Pak Haji ini menceritakan pengalaman pribadinya. Apa yang disampaikan? Saya menyimpan air Zam-Zam selama 12 tahun, tapi air ini tidak rusak dan berubah rasa. Ya, ini sebagaimana keterangan yang sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di antara rahasia besar air Zam-Zam, keberkahan air Zam-Zam itu adalah apa? Bahwa air Zam-Zam tidak akan rusak meski disimpan dalam jangka yang lama. Itu selama air Zam-Zamnya masih air Zam-Zam murni tanpa campuran, ya. Jadi Pak Haji ini juga punya pengalaman 12 tahun lamanya disimpan air Zam-Zam itu, Masya Allah, tidak berubah rasa, ya, dan tidak rusak, ya, molekul-molekulnya. Nah, ada sebagian yang dijual-jual, ya, jangankan hitungan 12 tahun, belum sampai 12 bulan pun, ya, apa yang terjadi? Sudah berlumut. Nah, itu berarti pertanda air Zam-Zamnya tidak asli.
para ustadz, para ikhwah, para tulab sekalian. Nah, Pak Haji ini punya pengalaman, ya, di mana beliau setelah melakukan berbagai perjalanan, ya, ke berbagai negara. Beliau pernah singgah di Cina, Kuba. Kuba itu Amerika, ya. Kalau saya nggak salah Amerika Selatan gitu, ya. Kemudian Singapura, India, dan Jepang. Karena memang seorang dai, ya. Dan beliau ini menguasai sejumlah bahasa, ya, termasuk bahasa Arab, bahasa Turki, dan berbagai bahasa-bahasa lainnya di dunia, ya. Ini beliau menguasainya. Nama beliau adalah Syekh Abdul Rashid Ibrahim. Ini nama Pak Haji yang akan kita baca ceritanya pada kesempatan malam ini. Nah, kata beliau, saya ini sangat suka atau sangat biasa minum air Zam-Zam. Kenapa? Karena air Zam-Zam ini adalah air yang mengandung mineral yang tinggi sehingga sangat berkhasiat untuk kesehatan, dan beliau sering sekali minum dan bisa mencapai 15 kg untuk air Zam-Zam yang diminum selama perjalanan beberapa hari di Mekah. Dan itu membuat beliau sangat suka sekali, sangat seperti orang yang begitu menikmati ketika minum air Zam-Zam. Nah, apa yang beliau dapatkan ketika beliau sangat suka dengan air Zam-Zam? Kata beliau, saya sudah membuktikan banyak sekali khasiat air Zam-Zam untuk mengobati sejumlah penyakit, terlebih penyakit uretra, yaitu penyakit saluran air kencing, penyakit dalam. Penyakit dalam itu ya usus, lambung, ya, pokoknya yang di dalam-dalam, ya, jantung dan sebagainya, ya. Kemudian termasuk penyakit mata. Ini kata Pak Haji, yaitu Syekh siapa tadi? Abdul Rashid Ibrahim, bahwa berdasarkan pengalaman beliau telah melihat manfaat air Zam-Zam ini sangat luar biasa untuk menyembuhkan berbagai penyakit selama diminum dengan niat untuk kesembuhan. Ya. Termasuk misalnya untuk penyakit mata itu bisa diteteskan dengan air Zam-Zam secara rutin. Maka insya Allah keluhan penyakit mata yang ada bisa disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga mengatakan bahwa air Zam-Zam ini bisa menyembuhkan penyakit, ya, demam yang diderita. Lagi-lagi para ustadz, para ikhwah, dan para tulab sekalian, perlu dipahami bahwa meminum air Zam-Zam harus dengan niat yang baik, niat sesuai dengan yang kita inginkan untuk kesembuhan, ya. Maka niatnya adalah untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita sakit. Kalau untuk cerdas, maka niatnya untuk mendapatkan
kecerdasan, daya ingat yang kuat, itu boleh diniatkan seperti itu. Nah, ini pengalaman dari Pak Haji atau Syekh Abdul Rasyid Ibrahim, ya, bahwa beliau sangat yakin dengan keberkahan air Zam-Zam, sehingga dalam perjalanan beliau tidak akan lupa selalu, ya, membawa air Zam-Zam dan meminum air Zam-Zam, apalagi kalau sedang berada di Mekah. Itu sangat semangat sekali untuk mengkonsumsi air Zam-Zam, karena beliau sangat meyakini akan keberkahan air Zam-Zam itu sebagai sebuah minuman yang dapat memberikan kesehatan, bahkan kekuatan bagi orang-orang yang sedang ingin melakukan safar. Kemudian selanjutnya, para ustadz, para tulab, dan para ikhwah sekalian, air Zam-Zam disebutkan di sini menyembuhkan kanker. Seperti apa kisahnya? Yaitu seperti yang terdapat dalam majalah Al-Arabiyah juga, ya, di edisi 147, yang dimana kisah ini diangkat dalam majalah Al-Muslimun edisi 22, yaitu tahun atau tanggal 19 sampai dengan 25 Syawal 1405 Hijriah, bertepatan dengan 6 sampai 12 Juli 1985 Masehi. Disebutkan di sana bahwa ada seorang wanita bernama Laila Halwa dari Maroko, ya, di mana beliau bercerita bahwasanya beliau mendapatkan ujian, yaitu berupa penyakit dari Allah yang sangat parah, ya. Bahkan dokternya sampai gamang. Gamang itu apa istilahnya? Bingung dan tidak tahu mau ngapain. Nah, ya, punya ilmu tapi ilmunya tidak bisa dipakai karena kondisi pasien yang begitu membingungkan penyakitnya. Ya. Obat-obatan pun tidak mampu meredakan rasa sakit yang dialami oleh Ibu Laila Halwa ini. Ya. Sampai beliau berobat ke Paris. Ya. Hasilnya apa? Kata dokter di Paris, menyesal sekali harus menyampaikan ini kepada Anda. Kanker sudah menyebar di dada Anda. Anda tidak akan bertahan hidup lebih dari 3 bulan lagi. Kanker ini tidak ada obatnya. Nah, ini hasil daripada diagnosa oleh dokter di Paris terhadap Ibu Laila Halwa. Nah, tentunya orang kalau divonis seperti itu ya ada syoknya lah, ya. Ada syoknya. Tapi ya, Ibu Laila Halwa meskipun mendengarkan vonis dokter demikian, maka beliau tetap tenang meski tentu ada rasa khawatir, ya. Namun beliau tidak begitu nampak gelisah. Dengan tenang beliau mengucapkan perpisahan dengan keluarga dan menghabiskan sisa-sisa hidup untuk menanti kematian yang pasti akan datang. Ya. Nah, ini bagus, ya, ketika kita sakit divonis oleh dokter misalnya bahwa kita mengalami penyakit yang berat, itu jangan terlalu panik, ya, jangan terlalu sedih, karena justru kepanikan dan kesedihan itu akan menambah penyakit bertambah parah. Yang harus dilakukan apa? Tetap tenang, tetap berhusnuzon pada Allah. Penyakit tidaklah, ya, menjadi sebab utama kematian, ya, karena yang namanya mati itu adalah ajal, bukan urusan sakit atau tidak sakit. Toh ada orang main bola, baru nendang bola sekali langsung, ya, tergeletak dan meninggal. Ada yang lagi ngopi, baru seruput sekali, jatuh langsung meninggal. Ada yang lagi smash bulu tangkis,
Jatuh langsung meninggal. Bukannya atlet itu sehat, ya kan? Tapi juga meninggal. Karena memang meninggal bukan urusan sakit atau tidak sakit, tapi lebih kepada ajal. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah tiba, tidak akan pernah mundur walau sedetik, dan juga tidak akan maju walau sedetik. Kalau sudah waktunya, ya tidak akan bisa ditunggu dulu. Boleh nggak ya Allah sebentar? Nggak bisa. Ya, ajal itu udah pasti. Nah, sakit bukanlah sebab orang mesti akan meninggal. Maka kalau ada penyakit yang sedang dihadapi, tetap tenang, berhusnuzon sama Allah, berikhtiar tentunya dengan ikhtiar yang dibolehkan, yang dibenarkan, sambil banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah berkenan memberi kesembuhan. Nah, setelah dari Paris, Ibu Laila Halwa ini pulang ke kampungnya di Maroko. Lalu kemudian suaminya mengusulkan untuk sebelum sampai ke Maroko berkunjung dulu ke Mekah. Ya, untuk apa? Untuk umroh. Maka Ibu Laila Halwa menuturkan, saya beritikaf di Baitullah, terus meminum air Zam-Zam. Dalam sehari saya hanya memakan sepotong roti keras dan sebutir telur. Saya habiskan hari-hari saya tanpa tahu mana siang, mana malam. Saya terus membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Ketika sholat, saya memperlama sujud, meneteskan air mata karena menyesali kebaikan-kebaikan yang tidak sempat saya kerjakan, dan menyesali kewajiban-kewajiban yang saya lalaikan. Nah, ini biasa orang kalau sudah divonis, ya tinggal sekian, ya tobat. Nah, itu sebaik-baik orang, ya sudah tahu akan meninggal, lalu tahu tobat. Ada juga yang sudah tahu meninggal malah nggak tobat-tobat. Nah, ini memang seburuk-buruk manusia. Nah, makanya para ustadz, para ikhwah, para tulab sekalian, ya ketika kita dalam kondisi senang, jangan sampai kita lalai. Ya, kenapa? Agar ketika kita susah, kita pun tidak kemudian dilupakan oleh Allah. Ada riwayat mengatakan secara garis besar maknanya, ingatlah Allah di waktu lapangmu, ya, dan agar Allah kemudian juga mengingatmu di waktu sempit, ya, menolong kita. Jadi kalau kita punya kebiasaan waktu senang, waktu lapang, waktu sehat, tetap bersyukur pada Allah, tetap beribadah pada Allah, tetap menjadi hamba Allah yang taat, maka di saat sempit insya Allah Allah pun akan memberi pertolongan, ya. Nah, apa yang kemudian terjadi setelah Ibu Laila umroh ke Mekah, menghabiskan hari-harinya dengan membaca Al-Quran tanpa tahu mana malam mana siang, ya, karena betul-betul sibuk dengan ibadah, ya, khusyuk dengan ibadahnya, baca Quran, sholat, ya, bertaubat kepada Allah, maka keajaiban pun terjadi. Selang beberapa hari, bulatan-bulatan hitam yang ada di tubuh saya lenyap sama sekali. Saya merasakan sesuatu terjadi dan memutuskan kembali lagi ke Paris untuk konsultasi dengan para dokter. Di sana para dokter tercengang saat kembali memeriksa beberapa kali. Mereka tidak percaya dengan hal aneh yang ada di hadapan mereka. Beberapa hari sebelumnya mereka sendiri yang memberitahu kanker sudah menyebar di seluruh dada, tapi saat ini pengaruh kanker itu sudah tidak ada lagi. Masya Allah, ya, sudah menyebar kanker, mengancam nyawa. Hitung-hitungan medis tinggal 3 bulan. Ternyata semua itu setelah dengan umroh, taubat, minum air Zam-Zam, rutin baca Quran, ibadah diperbaiki. Nah, akhirnya keajaiban datang, pertolongan Allah datang. Penyakitnya dikatakan tidak lagi terlihat, ya. Maka Ibu Laila kembali melanjutkan ceritanya. Saya akhirnya meninggalkan dokter-dokter yang dipenuhi rasa heran dan tercengang itu. Saya kembali ke Maroko untuk menuturkan kisah hilangnya kanker setelah meminum air Zam-Zam. Nah, tentu Ibu Laila Halwa ini tidak lupa saat minum niat untuk kesembuhan, karena berdasarkan hadis Nabi kemarin,
ya, bahwa air zam-zam itu adalah obat, ya. Nah, ini para ustadz, para ikhwah, para tulab sekalian, ya, bahwa air zam-zam itu adalah air yang penuh berkah, yang kalau diminum untuk kesehatan, untuk mendapatkan kesembuhan, maka insya Allah Allah pun akan memberikan kesembuhan, ya. Kisah ketiga, yaitu kencing batu lenyap tanpa operasi, ya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada seorang dokter bernama Muhammad Hadi. Beliau terkena kencing batu. Kondisi tersebut membuat si dokter terancam karena kencing batu memiliki berbagai gejala kesehatan yang membahayakan. Ia pergi ke beberapa dokter, minum banyak sekali obat yang terbilang tidak murah, namun tidak membuahkan hasil hingga kehidupannya berubah menjadi neraka tanda kutip yang membuatnya tidak bisa tidur. Ya, orang kalau sudah panik, ya, khawatir berlebihan, susah tidur. Nah, pikirannya jalan terus, walaupun matanya ngantuk tapi tetap tidak bisa lelap karena sudah khawatir dengan kondisi yang ada. Nah, Dokter Hadi menuturkan, setelah merujuk ke sejumlah klinik, saya malah merasa kondisi saya semakin buruk dan tidak ada lagi harapan sembuh. Selama beberapa tahun saya menjadi pelanggan di sejumlah klinik, namun kondisi saya tidak kunjung membaik. Ya. Nah, ini kisah Dokter Hadi, ya, berobat ke sana kemari, dan itu boleh memang, ya, para ustadz, para tulab dan para ikhwas sekalian. Kalau kita sakit kita boleh berobat. Ya, tentu sekali lagi berobat dengan apa? Dengan cara-cara yang masih dibenarkan, seperti ke dokter, minum obat, ya, itu boleh. Nah, kemudian Dokter Hadi meneruskan kisahnya. Suatu ketika saya bepergian ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Saya menginjakkan kaki ke Mekah dan langsung menunaikan umroh. Setelah usai, saya mencium Hajar Aswad dan sholat 2 rakaat sebelum pergi meninggalkan tanah haram. Setelah itu, saya minum air zam-zam untuk merasakan ketenangan jiwa. Saat itu saya mulai merasakan adanya perkembangan pada kesehatan saya. Saya merasakan adanya semacam tusukan pada uretra. Seketika itu saya pergi ke kamar mandi dan keajaiban pun terjadi. Batu-batu itu keluar tanpa rasa sakit dan saya pun sembuh total. Nah, ya, luar biasa pengalaman Dokter Hadi tadi. Ketika sudah, ya, berusaha secara maksimal berobat kepada para ahli, para dokter, ya, lalu kemudian beliau pergi umroh. Setelah umroh, ya, beliau sempatkan sebelum pulang minum air zam-zam dengan niatan apa? Tenang jiwanya, jangan lagi gelisah, jangan lagi panik. Dan ternyata dengan sebab minum air zam-zam tadi, tenang jiwanya. Dan juga apa? Tiba-tiba di uretranya terasa ada yang menusuk-nusuk. Begitu ke kamar mandi, buang air kecil, batu keluar. Nah, batunya langsung luruh keluar dari ginjal, ya, maka kemudian beliau sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu adalah kisah-kisah yang bisa menjadikan kita lebih termotivasi. Untuk apa? Untuk juga menjadikan air zam-zam sebagai salah satu ikhtiar ketika kita sudah, ya, mendapatkan sakit yang tak kunjung sembuh. Ketika kita sudah berobat kemanapun, maka boleh dicoba dengan penuh keyakinan kepada Allah, dengan niat yang benar, ya, minumlah air zam-zam secara rutin. Mudah-mudahan penyakit-penyakit bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kisah-kisah lain, ya, namun 3 kisah ini bisa saya rasa sudah cukup untuk menjadi pelajaran. Ya, di sini juga masih ada kisah seorang anak yang sakit paru-paru namun sembuh juga dengan
air Zam-Zam. Kemudian ada ya seseorang yang juga mengalami gagal ginjal ya, dan sembuh dengan konsumsi air Zam-Zam. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini ya, sebagai kajian final pembahasan kitab Resep Sehat ala Nabi yang ditulis oleh Profesor Dr. Said Hamad, yang mana buku ini sebenarnya adalah buku yang diterjemahkan dari judul asli, yaitu Al-Idraj bi Al-Asl, kemudian At-Tadawi bi Zait Az-Zaitun, kemudian Al-Ilaj bi At-Tamr, dan At-Tadawi bil Alma. Ini 4 pembahasan, 4 judul buku dijadikan satu dengan terjemahan, diberikan judul Resep Sehat ala Nabi, yang aslinya adalah yaitu berobat dengan madu ya, terapi dengan zaitun ya, kemudian berobat dengan kurma, dan terapi dengan air. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kami pribadi dan bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.